Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cahaya Rustin Pratiwi. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, tapi sebelum itu, apa sih manajemen pembiayaan pendidikan? Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan evaluasi sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan mencakup beberapa aspek penting. Aspek-aspek pentingnya adalah sebagai berikut. Aspek penting yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan anggaran seperti gaji, biaya operasional sekolah, pemeliharaan fasilitas, dan pengadaan sarana dan prasarana. Aspek penting yang kedua yaitu sumber pembiayaan. Jadi, pembiayaan pendidikan dapat berasal dari pemerintah, pusat dan daerah, lembaga swasta, dan masyarakat, misalnya iuran sekolah atau SPP. Aspek penting yang ketiga yaitu adalah pengalokasian dana. Setelah anggaran disetujui, dana harus dialokasikan secara efisien ke berbagai aspek pendidikan seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pembelian fasilitas-fasilitas atau sarana pendukung. Lalu aspek penting selanjutnya adalah penggunaan dan pengawasan. Dana yang telah dialokasikan harus digunakan secara efektif dan transparan. Pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi dan akuntabilitas. Jadi, manajemen pembiayaan yang baik harus memiliki sistem evaluasi untuk menilai apakah tujuan pembiayaan tersebut tercapai. Akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, manajemen pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sistem pendidikan. Jadi, alasan utama mengapa manajemen pembiayaan pendidikan itu penting adalah yang pertama, yaitu efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan manajemen pembiayaan yang terencana, sumber daya keuangan dapat digunakan secara efisien dan mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa dana yang digunakan merupakan kebutuhan prioritas, dan ini termasuk dengan pengelolaan gaji guru, pemeliharaan fasilitas, dana pembelian alat pendidikan, dan lain-lainnya. Yang alasan yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pembiayaan yang dikelola dengan baik memungkinkan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Selain itu, dana yang dikelola secara efektif dapat juga mendukung pengembangan kurikulum seperti teknologi pendidikan, pelatihan tenaga pendidik, sehingga memungkinkan kualitas pembelajaran dan pelajaran. Selanjutnya yaitu keberlanjutan program pendidikan. Pembiayaan yang dikelola dengan baik membantu memastikan keberlanjutan program pendidikan jangka panjang. Jadi dengan adanya perencanaan yang matang, lembaga pendidikan dapat menghindari kekurangan dana mendadak yang bisa menghambat proses belajar mengajar. Lalu alasan selanjutnya yaitu mendorong inovasi pendidikan. Jadi dengan adanya manajemen keuangan yang tepat, sekolah atau institusi pendidikan selanjutnya yaitu dapat mendorong inovasi pendidikan. Jadi dengan adanya manajemen keuangan yang tepat, sekolah dapat mendukung inovasi seperti penerapan teknologi pendidikan, program pembelajaran berbasis proyek atau kurikulum berbasis kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing siswa di tingkat global. Nah, teman-teman, perencanaan yang baik ini akan dapat memastikan bahwa semua kebutuhan pendidikan tercakup. Selain itu juga, efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan itu sendiri. Jadi, hal yang dihasilkan baik dalam hal sarana kurikulum maupun kualitas tenaga pendidik. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.